tosin. Ya coba kalau ngertiin tajwid, bacanya apa? Tosa. Apa tuh tosa? Yasin, yasa. Nah, alif lam mim dibaca alama. Kalau nggak ngerti tajwid ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam wa hiya a'zamun ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah rafiqul haqqam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu asyraful anam. Salawatullahi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa alihi wa sahbihil kiram. Amma ba'd. Jamaah teman-teman sayang saya muliakan, berbicara tentang imam, yang mana banyak dari teman-teman kita yang bertanya tentang imam. Ya mungkin sedikit yang bisa disampaikan dengan keterbatasan yang saya ketahui, bahwasanya imam secara istilah adalah orang yang memimpin dalam sholat berjamaah, orang yang sholatnya diikuti oleh orang banyak dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam syariat. Baik itu imam syaratnya laki-laki, balik dan berakal, sehat. Namun dalam satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam kitab Bulughul Mahram, An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaihi, ya ummul qauma iqra'uhum li kitabillahi ta'ala fa in kanu fil qira'ati sawa'an fa'lamuhum bi sunnati fa in kanu fi sunnati sawa'an fa'aqdamuhum hijratan fa in kanu fil hijrati sawa'an fa'aqdamuhum sidman wa fi riwayatin sinnan wala ya'umanna rajula fi sultanihi wala ya'udu fi baitihi ala takrimatihi illa bi'idnih. Rawahu Muslim. An Ibnu Mas'ud, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, telah berkata, qala telah bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ummal qauma iqra'uhum li kitabillahi ta'ala, yang menjadi imam dalam satu kaum, dalam hal ini adalah salat berjamaah, iqra'uhum li kitabillah, orang yang lebih baik bacaannya di antara mereka yang lebih baik bacaan li kitabillah, yaitu apa? Kitab Al-Quran. Yang paling baik, yang lebih baik bacaannya di antara para jamaah. Ini yang pertama. Ya berarti kan harus tartil gitu ya, sesuai dengan ilmu tajwid ya. Kemudian fa in kanu fil qira'ati sawa'an, maka jika terbukti mereka di dalam membaca Al-Quran sawa'an sama, fa'a'lamuhum bisunnati, mereka yang lebih mengetahui tentang sunnah. Dalam hal ini adalah
fikih sholat, karena ini berbicara tentang sholat berjamaah. Fikih sholat diantaranya mengerti tentang syarat, rukun, dan yang membatalkan sholat. Minimalnya dalam rukun itu dalam bacaan suratul Fatihahnya harus benar, fasih. Ini dalam berkaitan dengan menjadi imam. Syarat sesuatu yang harus dipenuhi sebelum melakukan pekerjaan, dalam hal ini sholat. Kemudian rukun, sesuatu yang harus dipenuhi dalam melakukan pekerjaan, dalam hal ini sholat, rukun-rukun sholat. Kemudian mengetahui tentang yang membatalkan sholat. Ini yang nomor 2. Fa'in kanu fi sunnati sawa'an, maka jika terbukti mereka di dalam sunnah sama, fa'aqdamu hijratan, maka mereka yang lebih dahulu hijrah, yang lebih dahulu menempati satu daerah di situ. Fa'in kanu fil hijrati sawa'an, maka jika terbukti mereka di dalam hijrahnya sama, fa'aqdamuhum silma, mereka yang lebih dulu masuk Islam, ya. Dalam hal ini di sini wa fi riwayatin sinan, yang lebih tua. Ya kalau di sini ya Bang Ray gitu kan. Yang lebih tua di antara jamaah, di antara teman-teman. Bukan gitu, Pak. Ya. Iya, Mulai. siap Haji. Wala ya umman ar-rajulu rajula, dan janganlah menjadi imam, seseorang menjadi imam untuk orang lain fi sultanihi, di dalam kekuasaannya, di daerahnya. Kalau bahasa orang sekarang ya daerah gua ini gitu kan, daerahnya Bang Rashid, daerahnya Entong gitu. Iya dong. Iya, Haji. Iya. Ya kan? Jadi menghormati dia, orang situ asli gitu ya. Wala yaqud fi baitihi ala takrimatihi, dan janganlah duduk di rumahnya di atas singgasananya, di atas kursi kekuasaannya. Ini juga adab juga gitu ya. Jangan mentang-mentang bisa ngerti tahu terus di rumah orang, di daerah orang selonong boy. Gua aja, lu kagak bisa, yang bisa kan gua, katanya gitu kan. Takabur itu Haji ya. Hah? Takabur ya. Iya, takabur. Boleh ya. Ucu gua nih. Gua kalau lagi nggak bisa. Entong Andi mana? Apalagi semi. Nah, Kalau bisa suruhnya jangan panjang-panjang ya. nah itu. Kita kan pekerja nih Pak Haji. Ilah ini Udah mulai nyambung. kecuali Udah mulai nyambung. seizinnya. Nih kekuasaannya Bang Ray. Entong masuk, Bang Ray izinin. Lu tong, ini jadi imam. Iya. Tapi kalau nggak ada izin nggak dikasih. Songong namanya. Langkahin. Nggak boleh. Adab ini sih. Ya. Kecuali ada izinnya. Jadi ini syarat yang disampaikan oleh baginda Nabi ya, untuk menjadi imam ya. Yang pertama yang paling bagus bacaannya. Ini level paling rendah. Kenapa? Karena zaman sekarang sekarang itu banyak habis Quran anak-anak ya. Masih anak-anak udah berhabis Quran, suaranya bagus-bagus gitu kan. Ini yang pertama. Kemudian yang keduanya yang tahu fikih, minimal ada fikih sholat. Terus kemudian yang lebih tua ini ada urut-urutannya itu menjadi imam.
Selain syarat menjadi imam, pada pelaksanaannya juga harus ada adabnya yang tadi disampaikan sama Mantong, ya toh. Ada adabnya ketika menjadi imam, melihat kondisi makmum, melihat jamaahnya. Iya, Haji, benar tuh. Lihat jamaah, iya. Jangan mentang-mentang apal ya dobit, kuat hafalannya panjang suratnya. Ini juga harus bijaksana harus jadi imam itu. Aku Ya. jadi nggak khusyuk juga, Pak Haji ya. Iya, apalagi di lingkungan kita. Ya. Iya, benar itu Pak Haji, setuju. Iya. Karena dalam hadis ini terkait dengan imam sholat itu, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala idza amma ahadukum an-nas falyukhaffif fa inna bihim az-zaghira wal kabira wad dha'ifa wa dal hajat wa idza shalla wahdahu falyusalli kaifa syaa. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anna nabiyya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, telah bersabda, idza amma ahadukumun nasa falyukhaffif, apabila menjadi imam salah seorang di antara kalian, falyukhaffif, hendaklah meringankan, memperpendek bacaannya, memperpendek sholatnya, enggak lama-lama. Kenapa? Fa inna bihimuz zaghira, karena sesungguhnya di antara mereka ada anak kecil, wal kabira, orang tua, wad dha'ifa, orang yang lemah, wadal hajat, dan orang yang punya keperluan. Nah, kalau di kita ini keperluannya apa? Kerja. Habis kerja, apa namanya? Istirahat, dikasih waktu untuk sholat 15 menit. Ya, imamnya harus bijaksana bahwa 15 ini waktunya sebentar. Jadi habis itu kerja ya nggak usah panjang-panjang bacaannya, nggak usah lama-lama gitu kan. Benar Pak Haji itu. Dukung itu. Fa idza shalla wahdahu, maka apabila salat sendirian, falyusalli, maka panjangkanlah kaifa syaa, sesukamu, sekehendakmu, wis karepmu, mau panjang mau pokok, mau baca surat Al-Baqarah, nyambung surat Al-Imran, ya, nyambung surat An-Nisa. Nah, itu kalau sendirian boleh. Pada umumnya yang sendirian adalah salat sunnah. Itu. Hadis riwayat muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Namun dalam redaksi yang riwayatnya Imam At-Tirmidzi di dalam kitab Mukhtarul Ahadis, redaksinya ada tambahan. Di samping fa inna fihi musaghira wal kabira wad dha'ifa wal marido, di situ ada orang yang sakit. Sakitnya ringan aja. Ya, kayak Bang Andi misalkan pilek, coba sujud, kalau lama, kalau nggak mampet ya, kepalanya nyut-nyutan, ya. Batuk-batuk, ya. Iya. Itu sakitnya sakit ya, boleh dikatakan sakit berat kalau jauh. Ini yang ringan aja. Pilek, bapil, batuk pilek, waduh, sininya pusing. Ya. Mampet, ruku, sujud, itu pening juga, mampet juga. Ya, makanya jadi imam itu harus bijaksana. Tidak hanya sekedar hafal, banyak hafal suratnya panjang-panjang, ya. Tahu sunnahnya, tahu fikih sholatnya. Kemudian orang tua kenapa?
pada umumnya orang tua, orang yang lebih tua itu lebih bijaksana ketimbang yang lebih muda. Yang lebih muda tadi kenapa toh? Nih gua kan gitu. Tapi enggak juga, jangan mentang-mentang yang tua yang muda nggak dikasih kesempatan juga gitu. Yang tadi kembali yang bagus bacaannya ya. Karena yang bagus bacaannya sesuai dengan tajwid. Kalau nggak sesuai dengan tajwid, bacaannya ya agak kurang gitu. Contohnya ini dalam ilmu tajwid ada yang namanya mad ya, tahu? Iya. Ada situ mad, kalau nggak salah ada 14 ya. Nah di sini ada dua mad yang ada mad lazim harfi mukhaffaf dan mad lazim harfi mutsaqqal. Nah kalau ini dia nggak ngerti ya, biasanya tuh mad ini di awal surat. Contohnya adalah tosin, yang tosin. Ya coba kalau ngerti ilmu tajwid, bacanya apa? Tosa. Apa tuh tosa? Yasin, yasa. Nah, alif lam mim dibaca alama. Kalau nggak ngerti ilmu tajwid ini, iya. Makanya itu perlu belajar ilmu tajwid, hukumnya fardu kifayah, tapi membaca Al-Quran hukumnya wajib hukumnya fardu ain. Kalau membaca fardu ain hukumnya. Kembali lagi tadi mengenai adab ya. Di situ ada anak kecil, ada orang tua, ada orang yang sedang, orang lemah, ada orang yang sakit, dan ada orang yang punya hajat. Karena sahabat Mu'adz pernah ditegur sama baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala shalla Mu'adz bi ashabihi al-isya wa tawwala alaihim faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam aturidu an takuna ya Mu'adz fattana idza amamta an-nas faqra bi syamsi wad duha wasabbih isma rabbikal a'la wa iqra bismi rabbik wal laili idza yaghsha muttafaqun alaihi wa lafzu li Muslim. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, "Shalla Mu'adz bi ashabihi isya." Salat Mu'adz, sahabat Mu'adz salat bersama para sahabat, itu salat isya. Fatawwala alaihim, lalu memanjangkan, memperlama salatnya alaihim atas mereka, atas para sahabat, salat berjamaah. Artinya sahabat Mu'adz itu menjadi imam, bacanya panjang. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aturidu an takuna ya Mu'adz fattana, apa engkau ingin menjadi seorang pemfitnah wahai Mu'adz? Idza amanta, apabila engkau menjadi imam an-nas, orang banyak, faqra bisyamsi wad duhaha, maka bacalah wasyamsi wad duhaha wasabbih isma rabbikal a'la wa iqra bismi rabbik wal laili idza yaghsha muttafaqun alaihi. Hadis Bukhari Muslim. Nah, ini ketentuannya, syarat menjadi imam yang dianjurkan oleh baginda Nabi ya. Kemudian adab menjadi imam. Nah, itu yang bisa disampaikan berkaitan dengan
imam sholat ya, karena banyak banyak teman-teman kita yang bertanya. Nah, ini yang bisa saya sampaikan sedikit dengan pengetahuan saya yang dapat dari guru-guru saya. Ini berdasarkan saya ambil dari kitab Bulughul Maram. Lebih kurangnya mohon maaf ya. Karena semua yang benar datangnya dari Allah dan yang salah udah pasti dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.